sekarang, jadi jam 7 lewat 1 menit. Kita biasa jam 7, maka kita akan mulai. Dan sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup? Baik, saya mau menginformasikan ke para mahasiswa dari UPI bahwa pada pagi hari ini dan pada beberapa kali pertemuan yang akan datang, kita akan gabung dengan mahasiswa yang berasal dari Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha, dan dari UNES, Universitas Negeri Semarang. Program ini atau kegiatan ini merupakan kegiatan yang dibantu oleh programnya LUPIK. Itu dibantu oleh pemerintah Korea kerjasama dengan Sogang University. Ya. Oke. Ada yang mau memperkenalkan diri dari mana ya? Oke, dari UPI. I would like to invite the head of this class. Anda boleh ke depan mengenalkan dulu dengan kawan-kawan yang dari Undiksa dan dari UNES. Ya. Anda ke depan. Oh, di depan sudah. Ada kan? Itu kameranya kan bisa masuk kan? Pindahkan. Oke. Ya, di kameranya kok nggak kelihatan. Maksud saya dipindah ke sini bisa nggak? Ke depan sini. Oh, bukan. Layar itunya. Capture kan masih di spot ya. Oke. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Andi dari kelas kimia C2021. Di sini saya sebagai penanggung jawab dari kelas metodologi. Okay. Would you like to say something to our colleagues from Undiksa and also UNES? Mohon kerjasamanya juga ya di dalam perkuliahan. Oke, terima kasih. Who is your name? Amalia, terima kasih untuk Amalia, give a plus for her. Okay, I would like to invite someone from Undiksa who would like to introduce. Siapa yang mau mengenalkan diri dari Undiksa? Disilakan. Saya melihat ada siapa nih? Ada Ketut Arya. Halo Ketut. Bisa di zoom Ketut? Halo, selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Ketut Arya. Silakan. Rekan yang secara oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ketut Arya Wisnawa, biasa dipanggil Arya. Saya dari Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha di Bali. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, Bapak. Dan rekan-rekan sekalian, salam kenal dan mohon bantuannya untuk depannya. Okay, good point. So, who is his name? Arya. It's very familiar and easy memorize about the Arya names. Yeah. Okay, thank you Arya. Kita kasih plus buat Arya. Okay, next I would like also invite someone from UNES. Saya mengundang ada yang dari UNES. Halo. If there is someone from UNES, apabila ada seseorang yang berasal dari UNES, mohon untuk bicara. Oke, hasn't joined yet. Oke, no problem. Baik, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang penulisan artikel review. Ya, jadi ini sebetulnya kegiatan perkuliahan kita yang kelima ya.
Jadi ini adalah kegiatan perkuliahan kita yang kelima, ya, eh, terkait dengan penulisan artikel review. Kemarin di kelas kita sih sebetulnya sudah kita bahas secara sepintas, tetapi sekarang kita akan coba ulang kembali karena ada kawan-kawan dari Undiksa dan UNES yang gabung pada perkuliahan kita, sehingga nanti kita bisa nyambung, ya, dan kita bisa nanti berdiskusi. Nah, diskusinya nanti dari UPI, dari UNES, dari Undiksa boleh bertanya, dan juga yang menjawab bukan hanya saya, tapi juga di antara Anda semua. Oke, wajah saya bisa ditempelkan nggak di sana, nanti kan yang dari Indonesia nggak lihat saya. Boleh di pinggirnya kan bisa ya, Neng? Bisa nggak? Oke. Baik, ini adalah target capaian kita, target capaian perkuliahan selama 2 atau 3 kali pertemuan, yaitu pertama, Anda memahami apa yang dimaksud dengan artikel review. Kemudian yang kedua, memahami komponen-komponen isi artikel review. Dan yang ketiga, Anda membuat artikel review. Ya, jadi ini adalah target kita. Nah, kita juga berharap sih sebetulnya kawan-kawan yang ada di mana, di Undiksa dan UNES, mungkin di akhir pertemuan kita Anda bisa membuat artikel review, ya, sama seperti kawan-kawan yang ada di UPI, ya. Oke. Kalau kita kelompokkan literatur, jadi literatur itu adalah bahan rujukan atau bacaan, itu dapat dikelompokkan menjadi ada 3. Yang pertama adalah itu ada literatur primer, ya. Jadi ada literatur primer, kemudian ada literatur sekunder, dan ada literatur tersier, ya. It's difficult ya, agak susah ya kalau saya di stop terus ininya nyala, sayanya gitu. Oh, ada, ya. Oke. Saya kelihatan ya. Baik. Jadi literatur itu ada yang disebut dengan literatur primer, ya. Apa yang dimaksud dengan literatur primer itu adalah informasi terkait dengan hasil-hasil penelitian yang baru. Jadi ada. Boleh diulang ya? Soalnya Oh, okay. I see. Okay, we still have technician problem. Saya stop share dulu ya. Oke. Atau saya kebanyakan, harusnya saya satu-satu. Dicoba di share screen lagi, Neng. Oke. Mau coba? Ya, sebentar ya. Sudah kelihatan? Oke, kalau nggak kelihatan di itu saya nggak apa-apa juga. Kayak harusnya. Oh, ya udah. Oke, bawa. Tadi. Mohon maaf, kita ada sedikit sedang penataan teknis, ya.
Saya ya, kamu sini aja nih. Saya harus simpan dulu di itu soalnya. Sebentar ya. Kapan? Namanya siapa? Meroli. Berapa namanya? 085 351 306 152. Baca ya. Saya terus. Oh, iya ya. Ntar saya tes dulu. Nanti biar connect dulu masuk ke saya. Saya pindahkan dulu file ya. Mohon sabar.
Okay, so while we are waiting how to share the document, maybe we can discuss with all the participant. Sambil nunggu koneksi ya filenya, kita bagus juga sharing kita terkait dengan perkuliahan metodologi penelitian. Ya, oke. Saya mau tanya, atau Anda juga boleh berpendapat nih. Ini terima kasih nih, ada siapa nih? Ada anak Agung, Sagung. Halo, how are you? Could you unmute? Halo, selamat pagi, Prof. Oke, selamat pagi, anak Agung. Kita sambil nunggu ya. Oke. Anak Agung, Anda bisa tahu beda antara metodologi penelitian dengan metode penelitian. Nggak apa-apa, santai aja. Tidak bermaksud untuk mengevaluasi, tapi kita mau share aja kan seperti itu. Dipanggilnya siapa? Citra. Boleh Citra, Prof. Oke, Citra. Citra bisa share dengan kita apa bedanya metodologi dengan metode? Oke, kata metodologi itu berasal dari metode, ya kan? Dan logi, ya. Kata logi ini sebetulnya yang logos itu artinya apa? Ilmu, ya kan? Berarti kalau metodenya itu adalah cara secara sistematis, ya kan? Yang harus atau yang akan dikerjakan untuk mencapai suatu tujuan, maka metodologi itu adalah ilmu, ya kan? Bagaimana cara yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, ya. Jadi bedanya antara metode dengan metodologi itu adalah metode itu adalah caranya, sedangkan ilmu itu apa? Ilmunya, ya kan? Ilmu untuk mempelajari cara tersebut. Oke ya, Citra. Ini banyak yang penasaran nih yang dari Bandung. Anda boleh kenal atau kenalkan Anda semester berapa, tingkat berapa, berasal dari mana, dari Bali-nya. Oke. Citra mau memperkenalkan diri sama kawan-kawan di Bandung? Oh, ini Baik, Prof. boleh di-share. Baik, selamat pagi, Prof. Dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Anak Agung Sagung Citra Plastika Putri. Saya dari Universitas Pendidikan Nesa. Asal saya dari Tabanan, Bali. Kemudian di sini saya sedang menempuh semester 5. Selamat pagi semuanya. Oke, semester 5. Anda semester berapa sekarang? Oh, sama ternyata Citra. Ini juga kelas kita adalah semester 5. Citra, di sini ada banyak orang di ruangan kita, ya kan? Mau nanya kepada siapa nih? Boleh, Anda kan susah namanya kan? Mau ada di sini banyak orang. Anda boleh nunjuk dengan menyebutkan ciri-cirinya saja. Ayo, Citra. Anda nunjuk mau Kurang nunjuk terlihat jelas, Prof. Tapi mungkin kenapa ini kamera? Maaf ini ada kendala teknis atau karena lagi itu. Wah, ya kita nanti ke depan kita akan bangun tempat yang memang kalau kita mau blended itu nanti kita lebih mudah. Citra kayaknya ini nggak tahu nih, kan bukan operator teknis kan, ini gara-gara mungkin takut ditunjuk yang operator teknisnya nih. Oke, Citra boleh cerita, ini sambil nunggu aja ya, boleh cerita nggak daerah kamu itu berasal dari mana? saya asalnya dari Tabanan, Bali, Prof. Tapi saya domisilinya Badung, Bali. Oh, Badung, Bali. Ya, Badung. Yeah. Ya, Badung. Oke, Anda boleh cerita apa sih uniqueness dari Badung? Kalau di kami ini Bandung, saya sempat ke Bali waktu
muda, tapi sekarang juga masih muda kan. Waktu muda saya jalan ke Bali, kemudian ketemu Badung. Wah, saya bingung. Badung atau Bandung? Kayaknya kita deketan deh. Kami di sini di Bandung, pakai N. Kalau di sana adalah Badung Prof. Badung. Ya kan, seperti itu. Uniknya apa? Keistimewaan Badung itu apa? Biar kawan-kawan tahu di sini. Baik, mungkin untuk teman-teman uniknya dari Badung itu mungkin yang terkenal dari pantai-pantainya seperti itu, Prof. Jadi di Badung itu banyak sekali pantai-pantai yang indah tentunya untuk teman-teman yang mungkin suka sunsetan seperti itu. Jadi banyak sekali ada pantai-pantai indah yang ada di Badung, Bali seperti itu, Prof. Oke. May we ask to contact you if we are visited to Bali? Boleh kita kontak Anda, Citra, apabila kawan-kawan ini dari Bandung mau ke Bali? Baik, silakan, Prof. Apa? Baik, bisa, Boleh nggak? Prof. Bisa, Prof. Oh, bisa ya. Oke, Anda boleh. Sekarang kelihatan siapa nih? Sebelum saya lanjutkan materi, santai aja. Oke, kita kenalan dulu deh yang pertama ini kan. Mau nanya siapa? Mestinya ciri-cirinya kan ini kadang tidak ada labelnya namanya. Baik, mungkin untuk Bebas. kakak yang hijab hitam dan baju pink mungkin. Oke, ya. The front of position. Oke, Neng, ke depan, Neng. Kenalkan nama apa universe ya. Biar kita kenal. Apa? Yang baju. Oh, yang ini bukan. Yang mana nih? Oke. There are two people. Oke, there are two people. Ke depan. Oke. Ya. Ini Citra kebetulan ini ada 2 orang sekarang yang menggunakan ada lihat ke sana guys ya. Oke, ada 2 orang nih kebetulan ini kawan-kawan dari Undiksa yang menggunakan apa? Yang menggunakan hijab hitam dan bajunya pink. Oke. Which one do you like to choose? Yang mana yang mau dipilih? Dua-duanya aja ya? Atau satu-satu? Waktunya mau habis juga. Boleh yang Oke. sebelah kiri mungkin, Prof. Sebelah kiri, acungkan kanan. Yang sebelah kiri yang mana? Yang dekat dengan Ya, Prof Anda mungkin. Oh, yang dekat dengan saya. Oke. Oke, silakan Neng, memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Sebastian dari Universitas Pendidikan Indonesia. Apalagi yang mau cerita? Asal dari mana, uniqueness? Asal saya dari Kabupaten Bandung Barat. Tepat asalnya dari mana? Dari Bandung. Oke, asalnya dari Bandung. Apa yang unik dari daerah Yolanda ini? Mungkin di Kabupaten Barat, di Cisarua itu mungkin banyak tempat wisata yang banyak tempat dekat tempat wisata ini. Oke, ini sama ini Citra. Di Cisarua itu juga banyak tempat wisata. Oke, kita ke plus ke Oke, we can start. Ini terima kasih Pak Wayan. Oke, sudah gabung dengan kami di sini Pak dosen dari Undiksa. Jadi saya akan lanjutkan. Mohon maaf, kita ada di besar ya. Oh, nggak mau ya. Oke, ya. Baik. Mohon maaf tadi Pak Wayan ini ada kendala teknis ya, ini mungkin untuk memulai, tapi insya Allah ke depan kita bisa lebih. Baik, kita lanjutkan tadi next ya, karena operatornya ada di sana. Oke. Baik, next. Baik, tadi kita sampaikan bahwa literatur itu ada 3 jenis, ada literatur primer, apalagi dan inersial.
Apa yang dimaksud dengan literatur primer, please? Ya. Oke, jadi literatur primer itu adalah informasi hasil-hasil penelitian terbaru. Ya, jadi dia itu informasi hasil-hasil penelitian terbaru. Di dalamnya termasuk ada preprint, jadi adalah artikel yang sudah dikirim tetapi belum direview. Kemudian juga ada di sini komunikasi cepat, itu dalam bentuk letters. Jadi kalau Anda baca letters itu artinya literatur primer. Kemudian ada juga yang disebut dengan jurnal, ya. Jurnal itu sangat umum, mestinya kita semua sudah kenal. Kemudian juga ada paper yang dipresentasikan pada konferensi, simposium, dan yang lainnya. Kemudian kelompok yang lain itu ada paten, ya. Ada juga tesis, ya. Anda mungkin nanti terakhir akan membuat skripsi, disertasi, itu merupakan literatur primer. Ya, jadi dia adalah literatur yang baru. Nah, kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan literatur sekunder. Ya, jadi ada yang disebut dengan literatur sekunder, ya. Oke, jadi pada literatur sekunder ini tidak ada sesuatu hasil yang baru yang dilaporkan. Ya. Jadi pada literatur sekunder ini tidak ada sesuatu yang baru yang dilaporkan, tetapi lebih kepada hasil sintesis. Ya. Jadi itu merupakan gabungan dari literatur primer. Jadi gabungan dari literatur primer itu nanti akan menjadi literatur sekunder. Contohnya misalkan saja ada artikel review, ada buku, terutama book chapter. Jadi beda antara buku yang kita baca dengan book chapter. Biasanya book chapter itu hanya membahas satu topik tertentu, ya. Jadi dia itu hanya membahas satu topik tertentu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan literatur tersier, ya. Jadi ada yang disebut dengan literatur tersier. Next, ya. Nah, literatur tersier itu adalah some of the knowledge imported in primary literature may eventually make this way into publication. Jadi itu lebih umum lagi. Lebih umum lagi bahwa di literatur tersier itu kita mengenal ada textbook. Jadi kalau Anda baca textbook itu adalah literatur tersier. Ada juga ensiklopedia. Ada handbook. Mestinya kita semua biasa menggunakan handbook dan textbook. Oke, jadi ini yang pengelompokan literatur. Nah, yang kita akan bahas itu terkait dengan review atau artikel review. Berarti artikel review ini termasuk literatur apa? Yolanda, ya yang tadi ini, Yolanda. Dia adalah literatur sekunder. Ini yang akan kita bahas. Next. Oke. Nah, saya biasanya sebelum kita membuat artikel review, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan artikel. Apa yang dimaksud dengan review. Jadi, artikel ini kalau saya menggunakan istilah dari KBBI, bahwa artikel ini adalah karya tulis lengkap, ya, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar dan sebagainya. Jadi artikel itu adalah karya tulis lengkap. Nah, tergantung di mana kita akan mempublikasikannya. Sedangkan review itu adalah tinjauan. Berarti kalau begitu yang dimaksud dengan artikel review itu apa? Siapa yang mau berpendapat? Anda?
Oke, suatu karya tulis lengkap. Oke, baik. Jadi dia tinjauan karya tulis yang lengkap. Ya, jadi dia itu adalah disebutnya artikel review. Nah, kemudian pertanyaannya, seberapa penting sih sebetulnya mengenai artikel review tersebut? Oke, mungkin yang online boleh mengemukakan pendapatnya. Ada tadi Arya. Halo Arya. Halo, Pak. Halo. Oke, seberapa penting sih kita itu mempelajari tentang artikel review? Oke, baik. Izin menjawab, Pak. Menurut saya, kita mempelajari terkait dengan artikel review tersebut sangat penting karena jika kita ingin mengutip atau menjadikan acuan dari artikel tersebut, kita harus mengetahui apa isi dari artikel tersebut yang kita laksanakan melalui review artikel tadi, Pak. Sehingga sebelum kita mengutip, kita Oke, harus paham apa isi dari artikel tersebut melalui review. baik. Terima kasih Arya. Oke, baik. Next. Jadi kalau kita tanyakan seberapa penting sebetulnya artikel review, artikel review ini merupakan informasi awal. Next ya, dan bisa. Oke, jadi ini artikel review itu sangat penting tadi dikatakan oleh Arya bagi mereka yang mencari ringkasan dari beberapa studi penelitian terkait. Ya, jadi kalau Anda ingin mengetahui, bisa saja Arya, apa concern riset Anda yang ingin Anda lakukan? Riset apa? Nanti di skripsi atau apa yang tertarik sekarang? Izin jawab, Pak. Untuk konsen riset saya nantinya berkaitan dengan obat-obatan dari tumbuhan, Pak. Oke, dari tumbuhan obat. Nah, Arya, kalau Arya ingin mempelajari atau melakukan riset terkait dengan tumbuhan obat, maka Arya harus mencari kira-kira artikel review yang terkait dengan tumbuhan obat itu ada artikel apa saja yang sudah publish. Nah, itu adalah suatu informasi yang penting bagi kita ya untuk memberi gambaran secara utuh tentang riset yang akan dilakukan. Oke, mungkin kita tanya di sini siapa nih? Kang, siapa namanya? Jim. Oke, Jim. Kira-kira apa tuh tertarik Anda untuk riset Anda, Jim? Mungkin sekarang saya tertarik pada panel surya. Panel surya. Oke, panel surya. Jim tertarik dengan panel surya. Berarti terkait dengan solar panel, ya. Solar panel itu dicari artikel. Jadi artikel review ini merupakan sesuatu yang penting, ya. Kita tahu dulu nih sebetulnya riset orang terkait dengan topik riset yang akan kita lakukan itu seperti apa. Oke, next. Baik, ini adalah beberapa contoh jurnal terkait dengan artikel review. Ya, di sini kalau saya dari kimia ada chemical review, ya kan? Nanti Anda bisa lihat di websitenya di American Chemical Society Publication. Itu Anda tinggal klik saja, Anda bisa masuk. Next. Oke, ini juga ada di Royal Society of Chemistry. Ya, dia juga punya artikel review. Ya, next. Oke, ini adalah beberapa contoh dari judul ya artikel review. Jadi misalnya saja ada yang pertama aromaterapi systematic review. Ya. Kemudian kalau kita lihat di bawah essential oil use in aromatherapy systematic review juga. Oke, di sini ada aromatherapy practice in nursing literature review. Oke, di bawah adverse effect of aromatherapy systematic review. Kebetulan saya ngambil aromaterapi sesuai dengan bidang saya yang ditampilkan, tapi nanti di dalam diskusi kita tidak akan hanya membahas tentang terkait aromaterapi. Banyak hal yang akan kita bahas. Oke, saya boleh bantu Citra karena baru kenal dua nih dari Undiksa. Citra, kalau kita lihat dari judul, kalau itu merupakan artikel review, maka ada kata apa, Citra?
Mohon maaf, bagaimana, Prof? Ya, oke. Kalau kita lihat judul tadi ada aromatic systematic review, essential oil used in aromatic systematic review, terus ke bawah. Nah, untuk membedakan bahwa ini adalah jurnal artikel review atau jurnal hasil penelitian, maka ciri dari jurnal atau dari artikel review itu mesti ada kata apanya? Ada kata apanya? Oke, bisa dibantu di kelas kita. Anda ada kata? Oke, selalu ada kata reviewnya. Jadi kalau Anda baca artikel, oh ini review atau bukan ya? Itu kalau dia review itu mestinya umumnya itu dituliskan kata reviewnya. Sedangkan kalau dia bukan, itu dia tidak menuliskan kata review. Artinya jurnal tersebut merupakan jurnal hasil penelitian. Tapi kalau dia itu adalah jurnalnya itu adalah hasil review, maka dia akan menuliskan kata reviewnya. Oke, next. Nah, artikel review itu secara, walaupun ini batasnya ternyata setelah saya pelajari tidak terlalu tajam, itu dibagi dua. Ada artikel review sistematik, ada artikel review naratif. Ya, jadi ada artikel review sistematik, ya, ada artikel review naratif. Apa sih sebetulnya bedanya antara artikel review sistematik dan artikel review naratif? Ya, next. Nah, artikel review sistematik umumnya, saya katakan umumnya ya, adik-adik, umumnya itu adalah membandingkan dan atau menganalisis data suatu artikel dan dengan data artikel yang lain. Kalau kita membandingkan, misalkan saja kita mau mencari sih sebetulnya obat yang paling efektif dari pemilihnya Artocarpus itu apa sih sebetulnya? Nah, kita cari bandingkan. Hasil riset ini, hasil riset ini, hasil riset ini, oh ternyata yang paling efektif itu ini. Maka karena kita membandingkan, maka itu disebut dengan artikel review sistematis. Ya. Nah, kemudian ada artikel review naratif. Kalau artikel review naratif itu hanya memberikan gambaran saja. Ini bahan obat yang berasal dari Artocarpus itu yang sudah ditemukan ada apa saja dan buat apa. Nanti tinggal dinarasikan saja. Ya kan, seperti itu. Oke, berarti artikel review itu ada berapa jenis? Oke, kawan-kawan dari apa? Dari Undiksa atau dari UNES yang sudah gabung, boleh bantu saya? Selain Citra dan Arya? Halo? Could you hear me? Halo? Oh, saya nggak bisa melihat itunya ya. Oke, nggak apa-apa nih. Baik, kalau gitu kita ingin penguatan, ya, Neng, Anda namanya siapa? Oke, Karisma. Apa sih bedanya antara artikel review sistematik dan artikel review naratif? Data untuk dari artikel itu gambaran dari artikel yang Oke, terima kasih Karisma. Oke, next, dilanjut next. Baik, nah bagaimana sistematika penulisan artikel review? Sebetulnya penulisan artikel review itu sama saja dengan artikel hasil penelitian. Sistematikanya itu disingkat itu adalah AIMRAD. Ya. Jadi kalau Anda menulis artikel ilmiah, itu sebaiknya mengandung komponen-komponen yang disebut dengan AIMRAD. Jadi AIMRAD ini itu singkatan dari, itu ada abstrak, ya. Jadi ada abstrak, kemudian I-nya adalah apa? Introduction, artinya adalah pendahuluan. Jadi apa yang akan dibahas di introduction itu adalah what problem did you try to solve? Atau what do you want to know?
ya. Bisa macam-macam, ya. Jadi apa yang kita ingin ketahui, apa yang kita ingin pecahkan, apa yang kita ingin selesaikan, itu adanya di introduction atau pendahuluan. Ya. Kemudian yang kedua itu ada M-nya, artinya berarti method, artinya sama, kebetulan M-nya sama ini, MM berarti kan metode dan metode, ya. Di sini metode. Jadi metode itu adalah how did you solve that. Jadi how did you solve that itu it means problem. Jadi bagaimana cara untuk memecahkan permasalahan tersebut. Itu adanya di mana di method, ya. Nah, kemudian R singkatan dari apa? Oke, result. Result ini berarti dia menunjukkan hasil. ND itu singkatan dari discussion. Jadi RND itu adalah result and discussion. Jadi di sini bicara tentang what did you find? Jadi setelah Anda memiliki metode, kemudian kita mengerjakan atau menelusur dan seterusnya, nanti kita akan menemukan sesuatu, ya. Nah, hasil temuan itu tidak cukup. Oh, saya menemukan ini, nggak cukup. Maka kita tanya ke yang pink berikutnya, pink. Namamu siapa, pink? Oke, Laras, ya. Jadi setelah kita temukan Laras, itu berarti harus diapakan sama kita? Hasil teman tersebut. Ya, setelah kita menemukan sesuatu, ya, itu kemudian harus diapakan hasil penemuan tersebut? Oke, hasilnya harus dibahas, harus kita diskusikan, dibandingkan dengan apa? Dengan teori-teori yang ada, dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian orang lain. Itu yang dimaksud dengan diskusi, ya, itu yang dimaksud dengan diskusi. Nah, kemudian yang keempat, walaupun tidak disebutkan di A intranya itu adalah kesimpulan. Mestinya harus ada kesimpulan. Jadi Anda nulis harus ada kesimpulan. Kemudian ucapan terima kasih kalau memang tulisan Anda disupport seperti pada pagi hari ini. Thank you very much to Lupik program that conducted by supported from Korean government, ya. Jadi ini harus kita sebutkan. Ini ada etikanya, ya. Kemudian kita mestinya ada daftar pustaka. Ini berlaku umum, baik untuk artikel hasil penelitian maupun juga untuk artikel review, ya. Nah, mestinya di atasnya ada judul. Jangan lupa judulnya, karena kalau tidak ada judul, kita nulis abstrak juga nanti jadi bingung. Oke, any question before we continuing our discussion? Ada yang mau ditanya dulu? Kawan-kawan yang online, boleh juga. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu deh, sebelum saya lanjutkan. Halo? Tidak ada, Bapak. Oh, halo? Saya belum Ada yang mau disampaikan dulu? untuk di Oh, ini belum, Pak. Oke, baik. Kalau gitu kita akan lanjutkan. Next. Ya. Baik, kita akan mulai dari judul. Nah, judul itu saya ketemu tadi dengan Arya, saya tadi ketemu dengan Citra. Maybe someone can show you face. Siapa yang mau, silakan bicara, nanti akan dibantu oleh tim teknis, ya. Silakan. Silakan yang mau bicara, Neng, Akang, Teteh. Halo. Oh, nggak ada yang mau menunjukkan wajahnya ya. Jadi kalau kita bicara judul itu seperti tadi Arya bicara, iya kan? Itu kan menarik tuh. Arya itu kalau saya lihat ganteng dan tidak ganteng itu kan relatif ya, itu urusan lain. Tapi penampilannya itu Arya itu rapi nggak?
Oke, kita coba tanya di sini ada beberapa mahasiswi. Siapa yang mau mendeskripsikan? Kamu coba deskripsikan Arya. Oke, tadi kan sudah lihat kan Arya yang laki-laki yang Oke, ini namanya Andis ya. Kenalin kamu ya di sini aja kok. Enggak, kira-kira kalau lihat Arya itu gimana Andis? Keras, suaranya agak keras sedikit. Oke, Arya, ini Andis mau mendeskripsikan Anda. Oke, silakan. Orangnya rapi, terus ramah juga. Oke, itu kata Andis ya, Arya. Oke, saya mau meminta Anda, siapa nih? Kang, nama kamu siapa, Kang? Jena. Oke, Jena. Coba kamu deskripsikan. Oh, ini Arya nih, sudah tampil ya. Ya, jadi Andis tidak salah. Ini berarti kita mengenal judul. Ngerti nggak saya? Ini yang dimaksud dengan judul. Jadi jangan dulu kemana-mana mikirnya. Tapi bikinlah judul itu yang membuat orang menjadi tertarik. Saya tidak tahu apakah Andis tertarik sama Arya. Itu rahasia ya, jadi jangan dijawab. Ya. Oke, saya minta Jena mendeskripsikan Citra. Wah, ini ternyata ada yang proses juga. Ini kan ada di juga bisa ya, harus deketan ya. Oke, coba agak deketan yang bisa nggak? Oke, Jena. Oke, ini Citra, gimana tuh? Anda pokoknya apa yang ada di pikiran kemukakan saja. Enggak keras. Kurang keras. Kita itu orang dari Bandung loh. Terus mungkin rambutnya rapi sebahu mungkin ada. Oke, berbicara ramah, supel, and welcome for us to come to Bali. Ya, then our mouth. Ya, jadi ini Citra, jadi ini dari Jena ya. Oke, itulah yang dimaksud dengan judul. Oke, kita coba Yolanda. Yolanda ada yang mau komentar nggak dari sana? Tadi kita Yolanda berdiri kan? Yolanda, di catch dia Yolanda. Ada yang mau berikan komentar terhadap Yolanda? Oh, baterai laptopnya. Oke, siapa ada yang mau memberikan komentar terhadap apa? Yolanda, silakan, Neng. Kang. Ayo. Benar. Ada yang komen? Kawan-kawan dari Undiksa dan kawan-kawan dari apa? Kawan-kawan dari UNES? Belum ada? Ada yang mau? Halo? Oh, biar kita tidak, nanti kalau tidak ada komunikasi kita jenuh. Halo? Ini Yolandanya sudah di Zoom? Wah, belum ada yang nyambut. Halo, dari Undiksa atau dari UNES, ada yang mau memberikan deskripsi tentang Yolanda? Oh. Wah, you are very serious ya. Yeah. Scientist, it mean it not serious every time. Ya, jadi sebagai scientist kita tidak perlu serius setiap waktu. Boleh juga kita kan berekspresi. Halo, dari Undiksa. Ini Yolanda lagi nunggu. Wah, ada yang mungkin tidak kedengaran ya? Halo. Atau saya tunjuk ya, gimana cara saya dapat ini, Neng? Apa? Oh, di view ya. Saya akan tunjuk aja deh.
biar ini sebentar, sebentar. Ini kan banyak nih. Wow, wah ini pantesan tidak ini. Oke. Oke, kalau gitu sini ada Muhammad Alpin. Halo Muhammad Alpin, are you there? Yes, Prof, I'm Halo. here. Halo. Hello, Prof. Okay, good, good. Did you see the Yolanda introduction on the last meeting? Anda melihat Yolanda memperkenalkan diri? Ngelihat Prof, tapi tidak terlalu terdengar jelas karena jaringan Prof. Oke, nggak apa-apa. Tapi Anda bisa melihat wajah Yolanda kan? Dan gaya gesturnya kelihatan nggak? Kurang terlihat jelas sih Prof, tapi yang pasti ya secara sepintas terlihat rapi gitu. Rapi Prof. Ya, terus apa lagi? Rapi, Yolanda, and then? Apa lagi? Muhammad? Dan mungkin cara berbicaranya Prof juga tegas gitu Prof. Terus apa lagi? Mungkin Apalagi? itu aja sih Prof. Mungkin itu aja Prof. Oke, ya. Jadi memang the real Yolanda is rapi ya. Bicaranya enak kita dengar bersama, ya kan seperti itu. Jadi itulah Yolanda. Itulah yang dimaksud dengan apa? Apa yang dimaksud Muhammad? Itu yang dimaksud dengan judul. Jadi kita sebelum membuat apa-apa, kita harus paham dulu tentang bagaimana cara kita membuat judul. Ya. Nah, judul ini harus dirumuskan pertama menarik dan informatif. Ya, tadi sudah disampaikan seperti bagaimana Yolanda dideskripsikan, bagaimana Citra dideskripsikan, Arya dideskripsikan. Itu kan menarik kan bagi kita kan? Ya, itu kan menarik bagi kita. Jadi itulah judul. Judul itu harus menarik dan informatif. Nah, kemudian yang kedua, Ahmad masih mendengar saya? Oh. Oh gitu. Iya, iya. Oh iya. Bentar ya. Baik, saya ada ini kan dulu. Baik. Di itu aja. Mau background aja kan. Oke, udah dikirim. Oke, maaf, ini ada sedikit teknis. Oke. Baik. Tadi judul itu harus, kemudian kalau saya tanyakan Ahmad, itu berikutnya itu adalah yaitu bahwa judul itu harus menggambarkan apa? Menggambarkan isinya, kan kayak gitu ya. Nah, kalau saya tanyakan, berarti kalau Ahmad mau menjelaskan tentang Yolanda, Yolanda itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Maka tentang perempuan. Jangan membahas tentang laki-laki, ya. Setting background. Itu tambah dulu. Dulu dari dalam. Oke. Ya, sebentar. Oke, baik. Ya, oke, thank you Bu Tri Ansa. Ya, baik. Ya, nah, dia mencerminkan secara akurat isi tulisan, kemudian dikemas secara singkat dan jelas,
serta memenuhi kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh, I see. Oke, jadi dia juga memiliki menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu adalah hal yang harus diperhatikan dalam next. Nah, kemudian jumlah kata ini sebaiknya ya, saya kasih highlight sebaiknya tidak dirumuskan tidak lebih dari 14 kata, tapi juga ada yang katanya 17 kata, ya kan? Ada juga yang mengatakan bahwa antara 8 sampai dengan 12 kata. Judulnya, maksudnya bahwa judulnya jangan terlalu panjang, sehingga nanti pembaca akan mudah untuk menangkap dari judul tersebut secara cepat. Ya, jadi itu yang harus Anda perhatikan. Judulnya harus Anda perhatikan bahwa dia tidak menggunakan kata terlalu panjang. Oke, baik, next. Nah, kata review biasanya dituliskan pada artikel review. Jadi biasanya kita menuliskan nih, oh ini ada kata reviewnya, oke? Next. Nah, seperti ini. Ini ada kata systematic review. Berarti review ini dilakukan dengan cara sistematik. Artinya dia melakukan analisis, ya kan? Membandingkan satu data dengan data yang lain. Next. Nah, ini kalau kita lihat an overview of higher alcohol biodiesel. Jadi ada kata view-nya juga. Ya, review ini juga ada di sini. Nah, ini kemungkinan kalau yang atas adalah systematic review, kalau yang bawah an overview, kemungkinan dia itu adalah review naratif. Ya, jadi ada kemungkinan dia adalah review naratif. Next. Seperti ini. The activities of heterogeneous exit-based analysis for fragrance synthesis. Ini ada kata apa? Review. Jadi ada kemungkinan dia adalah artikel review naratif. Ada kemungkinan ya nanti karena memang ternyata agak ketat juga itunya Pak. Tidak, kadang-kadang sangat dinamis. Ya. Next. Ada lagi nggak? Oh, masih ada. Ini adalah essential values in aromaterapi, dia merupakan systematic review. Bisa mengerti bagaimana cara kita membuat judul artikel review? Oke, saya ada pertanyaan. Adik-adik yang dari Udiksa, bagaimana cara kita membuat judul artikel review? Halo? Baik. Silakan jangan sungkan, kita kan sama-sama belajar ya. Anda boleh bertanya. Ada pertanyaan dari Anda di kelas? Oke, Anda kenalkan namanya biar literatur bentar, batu dibalikan dulu biar kita tidak salah ini. Di mana? Oh, di Google Scholar. Oke, naik ke atas Google Scholar terus. Oh, agak jauh. Ini yang mana? Oh, I see. Literatur review. Oke, ini pertanyaan bagus dari Indah ya. Oke, jadi aromaterapi itu kira-kira kalau kita lihat kata mengarah kemana? Ke arahnya ada ke arah naratif. Ya, oke. Akan arahnya ke arah. Jadi walaupun nanti realnya harus dibaca secara keseluruhan dari isi artikel tersebut. Lanjut lagi, Neng. Oke. Oke, silakan Putu. Silakan.
Ya, Bahwa suaranya saya sudah terdengar. kedengaran suaranya. Baik, Bapak. Jadi di sini seperti yang Bapak sudah jelaskan, itu ada literatur, ada systematic review dan ada juga narrative review. Seperti yang judulnya Bapak sampaikan. Itu saya kurang paham perbedaan dari kita melihat judul tersebut, kita mengkelompokkan bahwa artikel review itu merupakan dari jenis sistematik atau dari naratif review seperti itu, Bapak. Jadi saya masih bingung ketika melihat judul dan juga mengelompokkan bahwa judul tersebut termasuk sistematik review ataupun naratif review seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Putu. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana pertanyaannya yang di kelas ini? Bagaimana cara kita membedakan ini adalah artikelnya dia itu adalah naratif review atau systematic review. Nah, Putu bisa kita lihat di sini. Kelihatan nggak yang di slide yang kita lagi tayangkan? Putu? Halo? Iya, Bapak. Belum terlihat, Bapak. Masih. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat yang atas itu judulnya itu adalah aromaterapi .2 a systematic review. Berarti dia termasuk yang mana? Yang sistematik atau yang naratif? Oke, Putu. Sistematik, Bapak. Dia adalah sistematik. Kemudian kalau kita lihat tadi yang sebentar, yang ini, yang nomor 3, aromaterapi practice nursing .2 literatur review. Nah, ini ada kemungkinan Naratif. dia termasuk naratif. Putu itu nama panggilannya siapa, Nek? Aisyah. Aisyah. Aisyah, Bapak, bukan Aisyah. Siapa? Aisyah. Maybe some friend here would like to mengenal Anda, gitu ya. Jadi mungkin saat itu you can turn on your video, ya, biar bisa kenal kita, ya. Oke, next coba kita lihat turun ke bawah. Bedanya antara artikel review dengan systematic review. Terus turun. Kita lanjutkan, pertanyaannya bagus. Terus turun. Oke, terus. Nah, itu kalau lihat di yang atas, ini yang the effectiveness of aromatherapy for depressive symptom, dia termasuk apa? Yesa termasuk apa, Yesa? Sistematik review, Bapak. Oke, dia systematic review. Kalau yang bawah an overview atau yang bawahnya base catalysis for pregnant synthesis, dia termasuk apa? Halo? Ya? Iya, Bapak. Dia termasuk naratif review. Nah, oleh karena itu Anda waktu menulis artikel ini, kalau menulis artikel review, maka kita harus tahu dulu kita menulis sistematik atau kita mau menulis naratif. Kalau kita menulisnya sistematik, maka kita di titik 2 depan atau belakang harus kita katakan ada systematic review dan sebaliknya. Oke, saya lanjut next. Nah, setelah judul itu ada yang disebut dengan penulis afiliasi dan korespondensi, ya. Jadi kita harus menuliskan. Terus next. Oke, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat yang atas itu ada judul, itu ada systematic review, kemudian ada nama-namanya. Dan ini yang dimaksud dengan afiliasi itu adalah asal dari institusinya, ya. Itu nanti akan tentatif tergantung dari style daripada jurnal.
Ya, tapi mestinya ada afiliasi. Jadi afiliasi itu berasal dari mana? Contoh misalkan Yeisa itu berasal dari Indiksa, maka Yeisa harus menyebutkan misalkan saja chemistry, tadi program, FIPA, Indiksa. Itu menunjukkan afiliasi. Atau kita biasanya menulisnya untuk perguruan untuk afiliasi menuliskan nama berdasarkan bahasa Indonesia. Nah, kemudian di sini ada korespondensi. Tidak terlalu kelihatan, coba klik lagi ke bawah satu kali. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada AB. Oh, di sini nama saya harus ada. Oh, ini ada Asep Kadar Rahman ya. Jadi ada nama Asep Kadar Rahmannya di sini. Jadi ini ada nama saya. Ini overview. Dan overview ini berarti tadi itu adalah dia naratif. Kemudian korespondensinya. Nah, sekarang ada AB. A itu berarti dia itu dari Faculty of Mechanical Engineering University Malaysia Pahang. Kemudian di sini B-nya itu berasal dari Institut Teknik Universitas Mekah. Nah, dia juga pakai string. Jadi ada stringnya di sini nih. Ada stringnya, ini menunjukkan korespondensinya. Jadi ini adalah alamat korespondensi apabila orang ingin bertanya terkait dengan artikel yang ditulis ini. Ya, oke. Baik, berikutnya, next. Nah, ini ada abstrak. Kalau abstrak itu bahasa makna umumnya itu secara kelihatan, oh itu abstrak. Itu berarti kelihatan atau tidak kelihatan? Oke, jadi abstrak ini adalah suatu informasi umum. Ya, jadi abstrak ini adalah suatu informasi umum. Nah, abstrak ini penting. Next. Oke, abstrak dan judul ini penting. Itu kenapa? Karena itu yang pertama dibaca oleh orang. Ya. Nah, bagaimana kita itu tadi tadi judul ini harus jelas, ya, harus mudah dimengerti. Sehingga nanti orang itu akan tahu, oh ini loh maksudnya. Ya, jadi di abstrak ini. Jadi abstrak merupakan bagian penting yang akan dipelajari di awal oleh pembaca. Karena pada abstrak terdapat informasi umum terkait isi artikel. Ya. Nah, penulisan abstrak biasa dilakukan seluruh penulisan artikel selesai. Jadi ideal itu setelah selesai abstrak. Nah, namun sebetulnya kita bisa bikin abstrak itu mudah. Kita sudah bisa punya bayang-bayang kan seperti apa sih sebetulnya abstrak yang akan kita buat. Jadi poinnya biasanya abstrak itu dibuat setelah selesai artikel karena isi abstrak itu adalah isi dari artikel. Ya, oke. Bisa paham dulu atau ada yang ditanya dulu terkait dengan abstrak? Oke, tidak ada, lanjut. Nah, isi abstrak itu ada apa saja? Secara umum, ya, bahwa abstrak itu ada alasan pentingnya menulis artikel review terkait topik yang akan dibahas. Jadi kenapa kita itu menulis itu? Nah, namun yang pertama ini tidak wajib. Yang pertama tidak wajib. Yang wajib itu yang nomor 2. Mestinya ada tujuan untuk menulis artikel review. Jadi ada tujuannya. Oh, tujuan saya menulis artikel review ini apa? Ya kan? Kemudian metode penelusuran pustaka, artikel, dan sampel yang direview, cara pengambilan data, apabila ada pengolahan data, maka ini sistematik apa naratif? Dia adalah sistematik. Karena kita akan membandingkan. Kemudian yang keempat, menuliskan temuan hasil review. Nah, 2, 3, 4 itu wajib ada. Tapi di artikel review, itu kadang-kadang 3-nya tidak ada juga. Ya. Jadi kadang-kadang tidak ada. Tapi kalau Anda misalkan saja ingin menulis secara benar, maka metode penelusuran pustakanya juga harus ada. Oke? Ya. Kita lanjut.
Next. Ya. Nah, abstrak biasanya ditulis dalam satu paragraf dengan jumlah kata 250 kata. Itu standarnya. Biasanya untuk abstrak ini tidak boleh biasanya lebih dari 250 kata. Tapi kalau kurang, biasanya oke, biasanya. Tapi kalau di atas 250 kata, biasanya itu tidak masalah. Diketik satu spasi, hurufnya Times Roman, ukurannya 11. Bagian kiri dan kanan menjorok ke dalam. Ya, jadi bagian kiri dan kanan menjorok ke dalam. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat berikutnya, next. Ya. Oke. Kalau saya narasikan, itu kira-kira ya ini bukan template ya. Ini itu aja gambaran umum kalau kita membuat abstrak itu seperti apa. Sehingga kita sebetulnya kadang-kadang orang suka untuk membuat abstraknya mudah aja sih sebetulnya membuat abstrak itu dengan cara mau mencoba. Jadi kalau kita lihat yang pertama penting ya kan tadi kan yang pertama. Kemudian yang kedua ini ya kan itu berarti menunjukkan apa tujuan. Kemudian yang ketiga, penelusuran pustaka dilakukan dengan menggunakan search engine-nya apa? Karena ini adalah artikel review. Atau Anda mau manual juga boleh. Anda misalkan saja pergi ke perpustakaan, tapi kayaknya sekarang sudah bukan zamannya. Dengan kata kunci apa? Artikel yang diperoleh selanjutnya diseleksi berdasarkan apa? Nanti kita akan diskusikan di method. Data diolah dengan cara bagaimana dan dianalisis dengan menggunakan teknik seperti apa. Nah, kemudian jumlah artikel hasil penelusuran, kita di sini bicara jumlah artikel hasil penelusuran dan ke bawahnya ini termasuk apa? Tujuan, metode, temuan. Dia bicara tentang temuan. Oh, itu misalkan saja menelusur. Ya nanti kita bisa ini kan ditemukanlah bahwa awalnya itu ada 1000 artikel. Kemudian setelah diseleksi itu diperoleh 100 atau 50 artikel. Artikel yang sesuai setelah kita kondensit lagi, setelah kita screening itu diperoleh misalkan saja 25 artikel. Nah, dari sana kita katakan temuannya apa? Ngerti nggak saya? Kalau yang atas ini adalah temuan dari metode cara menelusur pustaka yang kita lakukan. Sedangkan kalau yang bawah kita bicara temuan sesuai dengan siapa temuan ini. Temuan ini harus menjawab siapa? Dia temuan itu harus menjawab tujuan. Nah ini adik-adik, kadang-kadang kita dihadapkan pada apa? Maksud saya bukan dihadapkan. Kita agak bingung membuat abstrak. Jadi sebetulnya kalau Anda menuliskan tujuannya, maka tujuan ini harus berhubungan dengan temuan akhir. Ya, tujuan ini harus berhubungan dengan apa? Dengan temuan akhir. Walaupun tadi saya sampaikan bahwa variasinya sangat besar. Variasinya sangat besar. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Yes. Nah, selain ada kata-kata tadi, ada yang disebut dengan kata kunci. Jadi kata kunci itu adalah kata penting di mana kalau orang lain mencari menelusuri itu, maka dia akan mengarah kepada kata kunci yang kita tulis. Ya. Baik, ada yang ditanya dulu? Silakan kalau dari yang online, kalau ada yang mau ditanyakan. Halo. Oke, silakan, Adit. Biasanya antara 3 sampai dengan 5 kata kunci. Ya, umumnya 3 dia mengatakan, tapi ada juga yang sampai dengan 5 kata kunci yang diinginkan. Saya undang, ada chat apa? Oh, chat di sini ada chat.
Oh, I see, I see. Oke, absensi ya. Ini perlu ngisi absen, mohon di Anda ngisi absen. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Fajar. Oke, Fajar. Pak, izin bertanya, kalau misal abstrak artikel penelitian itu kan ada tujuan, alasan, tujuan, metode, kesimpulan. Kalau di abstrak yang artikel itu kita pakai kesimpulan nggak, Pak? Atau tergantung naratif atau sistematik? Ya, tergantung dari naratif dan sistematik. Kalau dia itu di naratif, berarti kita itu memberikan garis besar. Garis besarnya saja, tidak menceritakan. Temuannya berupa garis besar, ya kan? Sedangkan pada sistematik, karena kita membandingkan, misalkan saja kita ingin mencari metode yang baik untuk membuat geolit. Dibandingkanlah dari berbagai artikel, ya kan? Dibandingkan dari berbagai artikel. Nah, ditemukanlah, maka temuannya itu metode untuk sintesis geolit ini. Ya kan? Berarti sesuai dengan tujuan. Artinya kalau kita menulis tujuan, maka harus ada di temuan. Nah, banyak yang beda. Tujuannya ingin membuat geolit yang terbaik. Temuannya karakteristik geolit ini. Itu tidak cerita terhadap tujuan. Jadi harus ada kesesuaian. We have the inline between the aims and finding. Ya. Jadi kita bicara itu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, Neng, silakan. Oke, Bapak komputer siapa? Andini. Oke, Andini. Andini punya apa? Sudah punya topik kira-kira risetnya tentang ini gitu ya. Kemudian Anda mau membuat artikel review. Oke, terus permasalahannya? Oke, pertanyaannya apakah? Oke, sekarang Anda tentang apa dulu biar kita bisa bantu dipikirkan. Parfum. Oke, apanya yang mau diteliti di parfum? Masalahnya apa? Oke, keringat. Jadi bagaimana parfum misalkan saja yang bisa mengurangi bau keringat gitu kan, seperti itu. Ya kan, seperti itu. Parfum yang bisa mengurangi bau keringat. Nah, sekarang Andini buat artikel review. Berarti Andini mencari literatur terkait dengan parfum dan efeknya terhadap bau keringat, ya kan? Nah, bisa langsung kita buat itu, ya. Jadi nanti masalahnya dijadikan tujuan di artikel review. Karena masalah itu berasal dari siapa? Tujuan itu berasal dari siapa? Tujuan itu berasal dari masalah. Nah, dengan Andini melakukan itu, membuat artikel review terkait parfum yang dapat mengurangi bau keringat, berarti Andini itu sudah punya gambaran, riset orang terhadap hal tersebut itu apa saja. Misalkan saja bahannya apa, pemakaiannya bagaimana, tahan berapa lama, itu kita akan diperoleh pada waktu kita membuat artikel review. Ya, clear? Ada lagi yang lain? I would like to invite, saya mau mengundang our colleagues from Undiksa. Any speaker, please? Ada yang raise hand? Oke, siapa? Halo? Oh, bentar. Kita ada yang raise hand katanya. Mestinya naik ke atas ya. Yang raise hand di atas. Oke, nggak apa-apa. Baik. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Dari, silakan. Tidak usah sungkan. Ada Ayu Putri. Saya undang Ayu Putri. Halo, Gusti Ayu Putri. Still join us?
Oke, Ayu Putri. Ini Bapak, apa bisa diulang Pak? Nggak, soalnya sinyalnya di sini kurang bagus Bapak. Oke, Ayu ada ini nggak? Ada pertanyaan nggak, Ayu? Dari saya sejauh ini belum ada Bapak. Oke, belum ada Ayu. Ada Nurdiana. Nurdiana, could you? Atau Anda boleh, Ayu boleh diketik juga di chat. Nanti kita di-share dengan kawan-kawan di sini. Oke, baik. Sambil nunggu pertanyaan dari yang lain, kita lanjut next. Ya. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini salah satu contoh artikel review. Ini saya ambil dari Chemical Review. Ya. Jadi kalau kita lihat essential oil used in aromatherapy, systematic review. Ya. Coba Anda perhatikan di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, nowadays use of alternative on complementary therapies with mainstream medicine has gained the momentum. Okay. Aromatherapy is one of the complementary therapies which use essential oil as the major therapy. A gel to treat several disease. Ya. Kemudian the essential or volatile oil are extracted from the flavor, bark, stem, leaf, fruit, and other part of the plant by various methods. It came into existence after the scientists discovered the antiseptics and skin permeability properties of essential oil. Jadi kalau kita lihat dari awal, dia membahas tentang apa nih sampai sini tuh? Dia mendeskripsikan tentang apa? Pemanfaatan dari aroma apa? Minyak atsiri sebagai aroma terapi. Ya kan gitu kan? Nah, kemudian berikutnya inhalation, local application, and bath are the major methods used in aromatherapy that utilize this oil to penetrate the human skin surface with max aura. Apa? Ini mengenai masalah inhalasi kan? Ya, inhalasi, local application, and bath are major method. Jadi bicara tentang metodenya siapa? Metode menulis artikel atau metode pemakaian. Yang menarik di sini kita meningkatkan aura. Wah, kelihatan jadi segar, kelihatan senang dan seterusnya. Ya kan seperti itu. As the oil are in the work in timely manner at the state of malfunction or the effect of other area. Dia bicara tentang efek yang lain. This type of the therapy utilize various permutation and combination to get relief. Ini fungsinya, ya kan? Jadi element like depression, indigestion, headache, insomnia, muscular pain, respiratory problem, skin, dan seterusnya. Nah, ini bicara, apakah dia masih bicara apa tadi? Apakah udah masuk nggak ke poin tadi? Balik lagi ke yang tadi. Nah, terus balik lagi ke atas. Nah, ini bicara yang mana nih? Udah sampai tujuan belum? Dia udah masuk tujuan belum? Bicara tujuan nggak dia? Itu baru membahas tentang siapa minyak atsiri. Apa kegunaannya bagaimana? Ya kan? Metode pemakaiannya seperti apa? Itu berarti baru masuk di mana? 1, 2, 3, 4. Baru 1 dia. Tapi udah panjang. Itulah saya sampaikan tadi uniqueness dari artikel review. Ya, jadi sangat variatif sekali. Nah, kemudian next. Terus satu lagi. Nah, di sini
This review the information available in the literature regarding therapy, medical, cosmetic, physiological, olfactory, message aromatic, safety issues, and different plant used in aromatherapy. Jadi ini cerita. Ini dia bicara tentang apa? Bicara tentang tujuannya di sini. Iya kan? Tujuannya di sini. Nah, kemudian dia bicara tujuan itu mengeksplorasi informasi terkait dengan terapeutik, obat-obatan, kemudian kosmetik, efek psikologi, dan seterusnya. Ya, ini tujuannya di sini. All the applied information was compiled from electronic database. Dia mengatakan bahwa semua informasinya berasal dari database elektronik. Ya kan? Seperti apa yang dia gunakan? Ini ethnobotany. Kemudian ada apa? Google Scholar, PubMed. Kemudian Science Direct, Web of Science and Library. Berarti dia bicara tentang apa di sini? Metodenya. Dia tidak bicara. Berarti kalau itu yang dia tidak dituliskan di sini apa? Hasilnya tidak ada. Ngerti nggak maksud saya? Nah, Anda nanti waktu membuat abstrak tidak boleh, harus ada hasilnya. Dengan seperti ini kita jadi bingung kan bacanya kan? Walaupun ini sudah masuk, ini Elsevier ini, Trinity Scopus, tapi yang modelnya kan seperti ini. Clear? Oke, clear ya. Ada yang ditanya dulu? Ada siapa di sini nih? Lulu, rahmatillah, Lulu. Dengar suara saya, Lulu? Halo, Lulu. Oh. Oke. Baik. Lulu, halo. Baik, next kita lanjut contoh yang lain. Ya, contoh yang lain. Jadi kita coba analisis ini. Oh. Ini. Lagi. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini kalau kita lihat berikutnya. Ya. Ini adalah the effectiveness. Oh, okay. Many people in Bali using aromatherapy, you know. Yeah, if I come to Bali, many people over me to message with the aromatherapy. Yeah, so aromatherapy is interesting topic in Bali. Yeah. Okay, judul yang lain. Nah ini the effectiveness of aromatherapy for depressive symptom. Ini dia mengatakan sebagai apa? Systematic review. Oke, kita lihat sama-sama. Ya, kalau kita lihat, nah ini dia nulis. Ini ada background, ini abstrak ya. Ada background, ada apa lagi nih? Ada method, ada apa di sini? Limitation, conclusion. Jadi ini cara lain dia menyebutkan itu. Kita lihat di sini. Backgroundnya, depression is one of the greatest health concern affecting 350 million people globally. Ya betul, bahwa orang sekarang itu dengan aromaterapi itu banyak yang pakai. Kemudian aromaterapi is the popular camp intervention chosen by people with depression. Ya, due to the growing popularity of the aromatherapy for alleviating depression symptoms, in-depth evaluation of the evidence-based clinical efficacy of aromatherapy is urgently needed. Nah, itu adalah background-nya. Nah, kemudian tujuannya ada di mana? Di purpose, ya kan? This systematic review bertujuan to apa? Provide an analysis of the clinical evidence on the efficacy of the aromatherapy
for depressive symptom on any type of patient. Jadi dia akan melihat nih bagaimana analisis klinikal buktinya, benar nggak kata dia? Kan dia mencari kan itu kan buktinya. Nah kemudian metodenya bagaimana? Dia a systematic database search was carried out using predefined search term of the five database. Jadi dia menggunakan database apa saja di sini? Ahmed, apalagi? Sinhal, oke, CCRCT, Medley, dan oke, itu adalah yang digunakannya. Terus, outcome measure includes scale measuring depressive symptom level. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat temuannya apa? Ada apa? 12 randomized control trial to include and two administration method for the aromatherapy in patients including in health aromatherapy. Jadi ada berapa studi? 5 studi. Message ada berapa studi? 7. 7 studies found the improvement depressive symptom. Ya, dia menemukan 7, dia positif. Tapi di sini dia mengatakan apa? Limitation. Limitationnya apa? The quality of half of the studies include is low, and the administration protocol among the studies varied considerably. Different assessment tool will also employed among the studies. Jadi dia kayaknya agak susah menemukan metode yang benar-benar mirip sama. Itu kelemahannya, ya kan? Jadi kan mestinya ini menggunakan metode ini, tapi dia itu tujuannya sama. Nah, konklusinya apa katanya? Aromatherapy show potential to be used an effective therapy option for relieve the depression system in wide variety of the subject. Particularly, aromatherapy may show to have more beneficial effect than inhalation aromatherapy. Ya, jadi ini yang harus nanti Anda perhatikan pada waktu membuat apa? Abstrak. Ya. Jadi dikatakan di awal bahwa abstrak idealnya dibuat apa? Setelah artikel itu selesai. Tapi nanti Anda harus buat, jadi tugas nanti minggu depan. Oke, jadi tugas minggu depan Anda coba mempelajari atau membuat judul dan abstrak kasar terkait dengan topik riset yang akan Anda lakukan. Ya, nanti Anda perlu ini kan. Baik. Ada yang ditanya dulu? Oke, ada lagi yang lain, next. Saya sudah siapkan beberapa. Nah, ini fragrance. Kita turun. Next. Nah, ini katakan review. Ini udah publish ini. Ya, yang saya tunjukkan udah publish. Jadi sangat variatif sekali. Kalau tadi kan kelihatan ya, ada alasannya, ada tujuannya, bagaimana metode sistematisnya dan seterusnya. Ya. Nah, kalau ini dikatakan gini. Activities of heterogeneous exit-based catalyzed for fragrance synthesis review. Saya lupa, ini ada berapa kata sih judul ini? Ada berapa kata, Nek? Ya, yang ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 kata ya. Pakai preposition bukan kata dia ya. Jadi 9 kata kan dia singkat-singkat kan judulnya. Coba kita lihat balik lagi, Neng. Saya lupa itunya. Oke, coba balik. Sebentar ini. Ini ada berapa kata? Oke, 9 kata kan sedikit-sedikit kan jumlah katanya. Jadi jangan terlalu panjang. Ya bla 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 semua informasi ingin kita masukkan. Next, balik lagi ke yang tadi. Nah, coba sekarang satu orang ke depan untuk menjelaskan mana latar belakang kalau ada, mana tujuan kalau ada, mana metode kalau ada, kemudian mana konklusinya kalau ada. Who would like to explain to our
Here. Siapa yang mau menyampaikan? Masih volunteer? Arpa, boleh coba? Oh, ke depan, ke depan. Itu agak keras suaranya. Izin aku baca dulu. Ya, ya. This paper reviews various type of heterogeneous acid-base catalyst for fragment separation. Activities of the various types of acid-base catalyst. Berarti dia kalau Oke, apa? Kalau kita bicara di sini baca aja. This paper review various type of heterogeneous catalyst based catalyst for fragrance preparation. Jadi kalau kita lihat di sini, catalyst activities of the various of the heterogeneous acid and base catalyzed in fragrance preparation. Jadi kalau yang pertama itu menunjukkan siapa? Tujuan. Jadi tujuannya itu tidak punya introduction. Oke, jadi dia tidak punya introduction. Generally, heterogeneous catalyst acid catalyst are more commonly used in the fragrance. Ini justru generally heterogeneous acid catalyst are more commonly used in fragrance synthesis compared to ini adalah generally heterogeneous catalyst seumum katalis heterogen asal banyak digunakan untuk sintesis wewangian fragrans dibandingkan dengan dengan katalis base heterogen. Itu sudah menunjukkan apa? Sudah menunjukkan hasil. Ya kan? Kemudian heteropoli, asam heteropoli dan hidrokasid, ya kan? Katalis jenis heteropoli, asam heteropoli dan hidrokasid are widely used in heterogeneous acid and base catalyst. Jadi dikatakan bahwa katalis basa dan asam heterogen yang banyak digunakan itu adalah apa? Jenis dari asam heteropoli dan jenis dari hidrokasid. Okay, next I would like to give some homework for you to analyze the what I mean the systematic of the abstract, yeah. And then I would like also ask you to make the title and also the abstract in line use recent interest. Waktunya tidak terasa habis. Ya. Oke, baik. Karena waktu kita habis, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for joining with our class. Okay, see you next week. I would like to your head the class. Ya. Oke, terima kasih kawan-kawan dari Undiksa dan S yang sudah gabung. Jadi kita akan ketemu hari Senin yang akan datang dengan topik masih kita melanjutkan terkait dengan artikel review. Baik. Oke. Sebentar ini diminta berdiri di sini maksudnya semua ayo naik coba waktunya ada kan kuliah lagi kan
Kita harus diatur. Okay, don't close yours. If possible, someone who joined with via Zoom, please use your camera. We would like to take picture together. Ayo. Bagi adik-adik yang gabung di sana, kalau mau berkenan, ayo, nah gitu, ya biar kita lihat. Oke, good. Ayo, cepet, waktunya habis. Ya, betul, boleh sedikit. Ayo. Apa? Oh, I see. Oh. Yes. Ya, ayo. Itunya keluar, itunya dihilangkan dulu. Itunya, ya, sama tisu kayaknya diambil. Tisu bekasnya ambil dulu. Tisu bekas. Oke, ya. Dan simpan di bawah dulu. Ayo, silakan. Ayo. Wah, ini tumben ini pakai foto segala. Boleh gaya bebas nggak? Oh, pakai Korea dong. Ya. Korea. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Our colleagues from Udiksa and UNES, we hope we can meet again for the next week. I hope you more active for the next week, yeah. So you also have the sim homework to do write the title and also abstract in line with your research interest, yeah. Okay, see you next. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Ayo, sama-sama. Idin, saya lab ya. Arya, makasih ya. Terima kasih juga, Prof. Sama siapa tadi Citra, kemudian juga ada Ayu dan yang lainnya.